Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif bersama saya Vicky Manengke. Dan saya sudah bersama dengan tamu saya, seseorang yang luar biasa. Saya sangat mengidolakan orang-orang yang bisa dekat sama anak-anak. Karena mungkin seperti dengan kebanyakan pria agak susah ya dekat sama anak-anak. Dan ini dia tamu saya, ada Devi Raisa. Hai Devi. Hai. Selamat datang di 60 menit. Thank you. Seperti saya bilang, saya senang banget bisa ketemu dengan seseorang yang dekat sama anak-anak. Karena katanya pemirsa, kalau dekat sama anak-anak itu biasanya satu, orangnya sabar. Dua, hatinya lembut. Gitu nggak, Dev? Gak usah tanya ke saya dong, Iya. tanya ke siapa. Gitu, kayak gitu nggak? Iya, mudah-mudahan ya. Ya, kamu merasa diri kamu sabar dan lemah lembut? Iya dong. Iya dong, makanya bisa deket sama anak-anak ya. Kalau anak-anak yang kayak agak streng dikit, kayak agak susah deket ya. Makanya saya mau belajar banyak dari kamu hari ini. Kamu dari kapan menyadari bahwa kamu suka banget sama anak-anak ya? Dari kuliah, kan skripsi itu ngambil tentang anak-anak. Oke. Dari situ tuh melihat bahwa oh ternyata anak-anak tuh punya pikiran yang beda ya sama orang dewasa. Kayaknya unik banget dan jadi penasaran untuk tahu lebih banyak tentang anak-anak. Akhirnya waktu S2 ngambil psikologi anak, jadi khusus untuk anak-anak. Dan dari situ makin suka sih dengan dunia anak-anak. Keunikan seperti apa yang dari anak-anak yang kamu temui yang kok kayaknya beda ya sama kita-kita yang dewasa? Kadang-kadang suka punya imajinasi yang berbeda, kayak misalnya kadang-kadang mereka merasa awan tuh bisa dimakan loh. Oh iya, gitu. bener. Padahal Kalau kita kayak konyol banget sih. Bener. Kalau kita dalam pesawat buka jendela ngeliat awan, oh ya awan. Kayaknya sebentar lagi mau turbulence nih gitu ya kan. Pasti awannya tebel kayaknya gitu bakal turbulence. Itu yang kita pikirin sebagai orang dewasa. Tapi anak-anak punya daya pikirnya sendiri ya. Iya, kayaknya dunianya bebas tanpa stres yang seperti itu sih melihatnya. Iya ya, tapi kita tahu memang deket sama anak-anak juga nggak mudah ya. Saya sebenarnya juga curhat juga ya. Karena harus, seperti saya bilang, harus laten, harus sabar, harus punya kelemah lembutan. Mungkin banyak laki-laki, ini tantangan tersendiri nih buat deket sama anak-anak. Kamu gimana sih triknya supaya bisa deket sama anak-anak itu, Dev? Nggak tahu, tiba-tiba dengan pemikiran mereka yang berbeda. Itu apa keluar dari dalam hati aja ya? Iya, kadang-kadang kalau misalnya emang kayak ada passion, udah pengen deket anak-anak, kalau misalnya kadang-kadang ada anak nih yang nolak untuk deket, atau nggak mau, atau marah-marah, jadi malah tertantang untuk pengen deketin sama itu anak, terus jadi kayak baca-baca buku, atau baca-baca, atau tanya sama temen, caranya gimana ya buat deketin itu anak, sampai akhirnya dia luluh. Oke. Gitu. Pengalaman kamu, anak yang tersulit yang pernah kamu hadapi seperti apa dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Waktu itu pernah pertama kali magang. Setelah waktu lagi skripsi. Sebagai babysitter? Semacam itu. Jadi kayak jadi assistant teacher di sebuah sekolah internasional. Hari pertama di situ tiba-tiba harus tanganin satu anak yang dia juga hari pertama sekolah. Jadi dia nggak mau di sekolah itu, dia nggak mau masuk kelas. Berontak gitu? Usia berapa dia? Kayak kurang lebih 4 tahunan deh. Wah, lagi susah-susahnya tuh ya. Iya. Dan waktu itu kan juga belum punya pengalaman. Jadinya, aduh, ini harus diapain ini anak. Terus kalau misalnya nanti dia nggak bisa masuk, nanti jadinya saya bisa nggak dipercaya nih di sini ya kayak gitu ya. Udah akhirnya coba untuk ketika dia lagi berontak, diem dulu di sebelah itu anak. Tidak, kamu di sebelahnya, kamu liatin. Ya, dengan care, dengan kayak perhatian, lama-lama akhirnya dia luluh juga. Kayak, oh ini orang nih tetap sabar ya ngadepin aku, mungkin kayak gitu yang dia pikirin. Akhirnya dia mau sedikit-sedikit interaksi, ketika itu bisa langsung saya ajak main, terus ya udah dia mau masuk ke kelas. Iya ya, jadi ketika seorang anak itu ngamuk, jangan langsung kita represif gitu ya, jangan diem kek gitu ya. Kamu diem ya, kamu jangan begini ya gini. Tapi dia lagi marah, biarin dulu marah-marah, berada di sampingnya, berikan dia perasaan nyaman dulu sama kita, baru abis itu kita bujuk. Iya. Tunggu sampai emosinya turun dulu, baru bisa masuk ke dia. Berapa tahun kamu belajar psikolog anak? S2-nya sih waktu itu 2 tahun. 2 tahun. Terus habis itu sampai sekarang sih udah praktek kurang lebih 4 tahunan. Oke, berarti kamu ngambil jurusan psikologi anak ya. Nah, psikologi anak ini sebenarnya banyak bersentuhan sama anaknya langsung, apa sama orang tuanya justru? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau misalnya datang kan biasanya orang tuanya datang, ibu sama ayah datang, terus nanti ada sesi juga di mana harus ngajak main anaknya juga. Oke, kalau pendekatan sama anaknya seperti apa? Misalnya cara kamu treatment dalam dunia psikologi gitu ya, ketika bertemu dengan anak-anak, misalnya seperti anak yang terlalu aktif, nggak bisa diem, nggak mau dengan orang tua, nggak bisa suruh belajar. Cara kamu hadapinya seperti apa?
treatmentnya? Main. Oh, main. Jadi dari main itu bisa kelihatan tuh kepribadiannya anak itu seperti apa sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya dia aktif, dia sukanya tuh main seperti apa, mainannya yang diambil tuh yang kayak gimana. Nah dari situ diajak main bareng. Dan dia ngerasa bahwa, oh nih si orang yang ngajak main tuh orang yang bisa dipercaya sama dia. Karena mau meluangkan waktu untuk bermain sama dia. Lama-lama dia akan mau untuk cerita masalahnya misalnya. Mau untuk lebih deket. Yang tadinya berontak jadinya lebih luluh, yang seperti itu. Dengan kita ngikutin dulu apa yang dia mau, jadi dia punya perasaan dimengerti. Mungkin begitu kali ya, ketika dia dimengerti, dia merasa lebih nyaman untuk cerita. Gitu. Kalau pendekatan ke orang tuanya, seperti apa? Ke orang tuanya lebih gampang sih, biasanya mereka akan langsung cerita karena kan mereka ngerasa oh ini punya masalah makanya datang ke psikolog, terus dari situ lebih banyak cerita sih langsung. Oke. Nah, pemirsa, dari pengalaman Devi ya dalam menghadapi anak dan juga orang tua, akhirnya tercetuslah sebuah ide membuat buku buat anak-anak, Rabbit Hole. Saya akan tunjukkan bukunya seperti apa sebentar lagi, tapi saya penasaran ceritanya dari psikologi anak. Memang ini nyambung kan ya, buku anak sama psikologi, tapi sampai akhirnya mikir, oh buku aja deh, membuat buku buat anak-anak. Kenapa nggak mainan anak-anak? Maksudnya, kenapa nggak baju anak-anak? Kan sekarang banyak juga online shop baju anak-anak atau makanan anak-anak. Kenapa akhirnya milihnya buku? Karena itu dari pengalaman sebagai psikolog, banyak orang tua tuh yang mengeluhkan kesulitan berkomunikasi antara orang tua dan anak. Nah dari situ tuh kayaknya simpel masalahnya, cuman kayak anaknya nggak nurut ketika lagi diomongin. Tapi ternyata dampaknya besar banget. Kalau dibiarin nanti anak bisa jadi ketergantungan narkoba, putus sekolah, segala macam. Terus coba deh saya riset gimana sih caranya biar meningkatkan hubungan orang tua dan anak. Ternyata bisa pakai buku. Oh gitu, buku tuh sebenarnya jadi media untuk deketin. Jadi kayak 10 menit aja sehari orang tua bacain buku sama anak itu bisa ningkatin komunikasi. Tapi kan kita tahu di Indonesia tuh masih jarang buku anak-anak. Kalaupun ada bukunya import yang harganya kurang terjangkau. Ya udah akhirnya dari situ saya buat buku yang harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus buat anak-anak. Dan mungkin sangat lokal ya. Maksudnya Indonesia juga. Itu sebuah hal yang bagus banget nih. Saya juga baru tahu bahwa buku itu bisa menjadi sebuah sarana. Ini mungkin perlu kita catat tebal-tebal nih pemirsa, bahwa buku itu sebenarnya bisa menjadi sarana buat mendekatkan diri sama anak. Tidak berbicara soal segala sesuatu apa yang mereka mau. Nggak berbicara soal segala sesuatunya istilahnya uang. Pokoknya yang penting anaknya dikasih kenyamanan hidup segala macam, udah dia pasti seneng. Tapi justru anak-anak butuh interaksi. Dan kadang memang yang menjadi PR, tugas buat orang tua adalah gimana cara berinteraksi. Nah mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini bisa membuat interaksinya lebih dapat lagi ya. Akhirnya kamu buatlah si Rabbit Hole ini. Kenapa namanya Rabbit Hole? Karena saya itu Rabbit Hole berarti lubang kelinci ya? Itu apa? Sarangnya gitu ya? Lubangnya. Jadi karena kan saya suka Alice in Wonderland. Oke. Nah di situ tuh ada adegan di mana Alice tuh perempuan biasa, terus dia masuk ke Rabbit Hole dan dia menemukan pengalaman yang luar biasa. Nah pengennya anak-anak yang membaca buku Rabbit Hole juga mengalami pengalaman yang luar biasa. Oh iya, ketika buka buku langsung imajinasinya keluar dan lain sebagainya. Dan saya bisa mengerti sih bagaimana anak-anak itu bisa berimajinasi banyak ketika dia membaca buku Rabbit Hole ini. Bukunya luar biasa. Saya tunjukkan sedikit dulu ya pemirsa ya sebelum kita obrolin di dalamnya. Lihat, pemirsa ingat nggak kartu lebaran zaman dulu atau kartu Natal zaman dulu ya? Begitu dibuka kan suka ini, suka ada pop-up papernya. Ini kayak gini nih. Jadi waktu dulu aja kita sebagai dewasa suka ya ngelihatnya langsung berimajinasi. Nah apalagi anak-anak ketika melihat buku yang ada ornamen-ornamen seperti ini, mereka pasti akan senang. Apalagi dengan warnanya yang luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Devi ya. Saya mau tanya sama kamu ini dapat dari mana, terus bagaimana pembuatannya gitu ya. Setelah yang satu ini pemirsa kami akan balik lagi masih bersama dengan seorang yang luar biasa pecinta anak-anak, ada Devi Raisa, pembuat buku Rabbit Hole. Tetap di 60 menit inspiratif inovatif.